Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 16 Maret pada pekan Prapaskah yang keempat. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Injil yang akan menjadi perenungan kita dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu jugalah sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel tentang perbedaan antara mata lalat dan mata lebah. Sebenarnya kedua mata ini hampir sama, baik lalat dan lebah memiliki mata yang sangat besar dan hampir semua kepalanya dipenuhi dengan mata. Hanya saja perbedaannya terletak pada fokus penglihatan mereka. Lalat akan berfokus pada hal-hal yang kotor, jorok, dan bau. Sedangkan lebah akan berfokus pada hal-hal yang menarik, indah, dan mengandung madu. Bahkan artikel itu mengatakan, lalat ditempatkan di taman indah sekalipun, dia akan tetap berfokus pada hal yang jelek, jorok, dan bau. Sedangkan lebah ditempatkan di gunung sampah sekalipun, dia tetap akan berfokus pada hal yang indah, menarik, dan juga mengandung madu. Saya ingat artikel ini ketika merenungkan Injil hari ini. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, yang 38 tahun telah sakit, dan menyuruh mengangkat tilamnya atau mengangkat dari keterpurukannya, Yesus ditanya siapa. Yesus kemudian dicelah oleh orang-orang Yahudi yang bertanya kepada orang yang sudah sembuh itu, siapa yang menyembuhkannya. Karena kebetulan
Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi tidak lagi melihat bahwa tindakan mujizat yang dibuat Yesus adalah tindakan yang hebat, tindakan karena rahmat Allah. Sebaliknya, mereka melihat tindakan Yesus itu adalah tindakan yang melanggar hukum Taurat, hari Sabat. Lihat, orang-orang Yahudi ini tidak melihat tindakan Yesus dari kacamata mata lebah, tetapi melihat tindakan Yesus ini dari kacamata mata lalat, melihatnya hanya sebagai tindakan yang salah. Inilah yang dapat kita renungkan, saudara-saudara yang terkasih. Kira-kira dalam kehidupan kita ini, kita lebih banyak menggunakan mata lalat atau mata lebah? Apakah kita lebih banyak melihat kesalahan atau kelemahan atau tindakan salah dari orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau justru sebaliknya, kita lebih banyak mengapresiasi, melihat tindakan positif, dan juga melihat tindakan-tindakan baik yang dimiliki oleh orang lain? Injil hari ini mau mengajak kita pada renungan ini. Apakah kita seperti orang Yahudi? Atau apakah kita melihat sesuatu yang baik dari tindakan orang lain, yang melihat sesuatu yang luar biasa dari tindakan-tindakan baik oleh orang lain? Semoga kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.